Terlebih dulu saya sampaikan selamat datang di rumah Tuhan dan semoga berkat dari Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan kepada kita semua, yaitu dalam damai dan sejahteranya. Mari kita akan segera bersama-sama melanjutkan atau meneruskan tentang pelajaran kita yang pada hari-hari ini Tuhan membawa kita kepada rahasia mengenai ruangan Maha Suci atau pengajaran kesempurnaan atau pengajaran anak laki-laki, di mana kita saat ini sedang memasuki pada ungkapan rahasia ruangan Maha Suci ini, di mana kita sudah mempelajari bahwa Tuhan ingin agar kehidupan kita bisa masuk di dalam suasana ruangan Maha Suci itu, yaitu menjadi kehidupan yang disempurnakan atau menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani. Dan yang kedua, kita dapat memiliki kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki nilai yang sangat baik, nilai yang sangat besar atau nilai yang sangat penting. Dan pada season ini secara khusus, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk dapat memiliki kehidupan yang sempurna dalam arti tidak bercacat atau tidak bercela. Jadi agak sedikit saya mempercepat pelajaran kita. Untuk itu coba kita akan baca bersama-sama di dalam suratan Efesus pasal yang pertama. Ya, suratan Efesus pasal pertama, nanti biar Amang Manulang bacakan untuk kita mulai dari ayat yang ketiga dan seterusnya. Efesus 1 ayat 3. Iya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Iya. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani yang ada di surga. Semua berkat rohani yang ada di surga itu telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus. Ya, jadi sebenarnya mewakili segala berkat yang ada di surga itu, semuanya itu ada di dalam Kristus. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mendapatkan, menerima Kristus, kita sebenarnya sudah menerima segala berkat yang ada di surga. Mengapa? Coba kita baca ayat yang keempat. Ya. Sebab di dalam Dia, sebab di dalam Yesus, Allah telah memilih kita. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tambahkan ayat 5, 6, dan 7, Mang. 5. Ya. Dalam kasih, iya, Ia telah menentukan kita dari semula. Ia telah menentukan dari kita dari semula, dari awal. Oleh Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus. Untuk menjadi anak-anaknya. Iya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Terus. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Iya. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tambahkan 8, Mam. 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Terima kasih. Mari kita bersama-sama perhatikan dengan baik bahwa
sudah menjadi ketetapannya Allah, kerelaan hatinya Allah, keikhlasannya hati Allah, bahwa Dia telah memilih kita. Jadi supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi ini memang sebenarnya kalau kita diinginkan oleh Tuhan untuk menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti tak bercacat. Ini sebenarnya bukan hanya kehendak kita, bukan karena keinginan kita, tapi ini memang betul-betul sejak awal, bahkan sebelum dunia ini dijadikan, ketetapan Allah memilih kita untuk menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti tidak bercacat di hadapannya ini, itu sudah ditetapkan. Oleh karena itu, pada siang yang berbahagia ini, terutama dalam season yang ke-58 ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk mari. Apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita berada di dalam ruangan yang maha suci, berada di daerah kesempurnaan, berada di daerah kasih itu memang merupakan satu ketetapan Tuhan. Terutama yang saya ingin memberikan penekanan yang dalam kepada kita bersama-sama adalah ketetapannya Dia memilih kita. Ini satu sebenarnya kalau kita kembalikan kepada diri kita, ya sebenarnya sungguh satu ketetapan Allah di dalam menentukan pilihannya. Sampai-sampai kita berpikir, apa nggak salah ya Tuhan? Ya, kok memilih kita ini untuk dijadikan kehidupan yang sempurna dalam arti tidak bercacat. Sedang kita sangat tahu persis siapa diri kita. Ya, yang hina ini, yang juga banyak melakukan suatu perkara-perkara yang mungkin tidak berkenan, bahkan secara tidak sadar kita juga melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi inilah yang saya ingin memberikan penekanan yang dalam, bahwa di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat. Betul-betul ini adalah keinginan Tuhan. Ini adalah kemauan Tuhan, bukan karena kemauan kita. Di mana lebih dulu Tuhan memilih kita. Oleh karena itu, mari ayat ini atau firman yang disampaikan kepada kita, di mana sebelum dunia dijadikan, ya, kalau saya secara pribadi, ya, sungguh saya sangat-sangat amat menghargai, ya, bagaimana pilihan Tuhan jatuh kepada saya, ya. Apalagi kalau saya sampai saat ini saya merenungkan dalam dari seluruh keluarga saya, yaitu satu pun bisa dikatakan tidak ada yang menjadi pengikutnya Tuhan. Jangankan pengikut, kenal Tuhan saja itu tidak. Jadi ini satu hal yang sangat saya renungkan dalam. Betapa baiknya Tuhan, betapa kasihnya Tuhan di dalam ayat yang kelima itu. Dalam kasih Ia telah menentukan kita. Jadi penentuan Tuhan terhadap kita itu didasari oleh karena kasihnya kepada kita. Jadi sungguh saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan dalam. Ya, jangankan kalau kita saat ini, terutama saya, masih bisa, maaf kata, hidup saja untuk berada di dalam pemilihannya.
Itu sudah saya sama sekali saya nggak bisa mengerti, sekalipun ya secara konsekuensinya saya sangat mengalami bagaimana, karena memang juga awal-awal saya menerima Tuhan dulu, bisa dikatakan keluarga saya ya bisa dikatakan tidak bisa menerima dan sebagainya, dengan skala olokan, ejekan, bahkan juga seperti ketidaknyamanan mereka, ketidakmenerimanya mereka. Tapi ya konsekuensi itu sudah saya alami kira-kira hampir 50 tahun yang lalu, karena tahun 74 saya, 49 tahun saya sudah mengalami itu. Dan oleh kemurahan Tuhan tidak lama kemudian saya menetapkan akan panggilan dan pilihannya Tuhan. 2 tahun kemudian tahun 76 saya memutuskan untuk menyerah kepada Tuhan. Dan betul-betul memberikan diri saya untuk melayani Tuhan. Sebenarnya keinginan saya untuk mengasihi Dia, karena kasihnya kepada saya luar biasa. Dan akhirnya saya membawa keluarga saya dan kemudian datang menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Oleh karena itu arti pemilihan terhadap kita, mari kita bersama-sama akan renungkan. Tapi coba ya, saya teringat 1-2 ayat. Coba mang kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang pertama. Ya. Coba kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 26 lebih dulu. Tapi coba ya saya ayat 26 kita baca ya. 1 Korintus 1 ayat 26. Perhatikan dengan baik-baik. 1 Korintus 1 ayat 26. Iya. Ingat saja saudara-saudara. Ingat saja saudara-saudara, di dalam bahasa Toba dikatakan bereng hamuma akadongan. Ya dikatakan bereng hamuma akadongan panjauna dihamu. Ya, panjauna apa mang? Iya, ingat ya, bereng hamuma akadongan panjauma panjauna dihamu, panggilannya kepadamu. Ingat bagaimana keadaanmu ketika Tuhan memanggil kita. Terus mang, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Bagaimana keadaan kamu ketika dipanggil? Terus, menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang bijak, orang yang pintar. Ya, termasuk, maaf, jujur saya. Ya saya hanya oleh karena kemurahan Tuhan mungkin. Kalau di era sekarang ini, apa ya, untuk seseorang itu bisa masuk sekolah tinggi atau sekolah teologi, karena sekarang ini kebanyakan, termasuk di apa ya, di gereja kami pada akhir-akhir ini, sekarang ini, untuk bisa masuk ke sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi ya, itu SMP sudah tidak diterima. Dan kebetulan saya ini hanya tamatan SMP saja. Jadi seandainya saya dipanggil pada hari-hari ini, mungkin saya nggak bisa dapat kesempatan untuk sekolah. Karena syaratnya sudah tidak. Bagaimana keadaanmu ketika kamu dipanggil Tuhan? Tidak ada yang pintar. Ya jujur seperti saya. Ya hanya tamatan SMP saja. Terus mang, tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Terus? Tidak banyak orang yang terpandang. Dan tidak banyak orang yang terpandang. Saya tidak tahu bagaimana ketika Tuhan memanggil kalian, bagaimana keadaan kalian. Ya setahu saya nggak jauh beda, kita sama-sama dalam keadaan yang memang bukan orang yang hebat, bukan orang yang terpandang, bukan orang yang berpengaruh.
Tapi coba, teruskan Bang ayat 27, Bang. 27. Ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, alaina otto di rohani portibion dipilit debata. Bayangkan ini, apa yang bodoh bagi dunia, itu yang dipilih oleh Allah. Teruskan Bang. tetapi apa yang bodoh bagi dunia, Iya, dipilih Allah dipilih Allah. Terus untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang pintar. Terus Dan apa yang lemah bagi dunia, apa yang lemah, jalan nagale di portibion dipilih di bata. Terus dipilih Allah dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. untuk memalukan orang. Kita yang lemah ini dipilih Allah. Jadi kita yang bodoh ini, kita yang tidak ada pengaruhnya apa-apa, kita yang lemah ini, ya, justru kita dipilih. Sebenarnya arti pemilihan terhadap kita ini itu sungguh luar biasa. Sungguh sangat-sangat luar biasa, yang sangat perlu kita hargai. Bagaimana Tuhan memilih kita? Ya kalau umpamanya kita hebat, kita dipilih, ya mungkin masih agak sedikit lah. Tapi seperti saya tadi, kita yang bodoh, kita yang lemah, kita yang hina ini, justru itu yang dipilih oleh Allah. Ya, soal kita mempermalukan, itu urusannya Tuhan ya. Kita bukan menyerang untuk apa, tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah bagaimana arti pemilihan Tuhan kepada kita. Sungguh mempunyai arti yang sangat besar. Karena di luar ekspektasi kita, di luar kemampuan kita, di luar kekuatan kita, justru kita yang lemah, kita yang hina, kita yang tidak ada kekuatannya ini, itu yang dipilih. Oleh karena itu pada kesempatan, apalagi pemilihan itu, penentuannya itu sebelum dunia ada. Ya, sebelum opung kita ada, ya, sebelum manusia ada, itu sudah ditetapkan. Saya nggak tahu bagaimana cara Allah memikirkan, padahal sudah zaman ini sudah berjalan dari dulu opung-opung kita sampai kepada leluhur kita yang awal dulu. Maaf kata kalau orang Batak masih bisa diurut. Sekarang ini sudah Tarombo yang ke-17 ya. 17 atau 16, 17 ya. Itu 17 opung kita, orang-orang tua kita di atas yang awal dulu, belum ada itu. Tapi Tuhan sudah memilih kita di Tarombo yang ke-17. Bayangkan. Itu satu penetapan, satu ketentuan dari Allah yang luar biasa. Dan pemilihannya itu bukan hal yang remeh-temeh, supaya kita menjadi kehidupan yang kudus, dan supaya kita menjadi kehidupan yang tak bercacat. Cacat itu artinya ada kekurangannya, ada ketidakkesempurnaannya. Tapi kalau dikatakan tak bercacat, tidak ada kurangnya, tidak ada ketidaksempurnaannya. Betul-betul. Ini adalah ketetapan Tuhan yang luar biasa. Ya, yang saya ingin memberikan penekanan yang dalam kepada saya, juga kepada saudara-saudara yang sangat dicintai Tuhan. Dasarnya karena Allah mengasihi kita. Penentuan ini dasarnya karena Allah mengasihi kita. Kata ayat yang kelima di dalam Efesus pasal yang pertama tadi, yaitu supaya kehidupan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi memang ini adalah satu
satu perlakuan Tuhan yang saya boleh katakan sangat istimewa. Ya, jadi oleh karena itu maaf, sekalipun keadaan kita di sini sangat amat sederhana, jumlahnya juga tidak banyak, orangnya juga bukan orang-orang yang hebat, ya. Tetapi saya sangat amat menghargai, ya, keberadaan kita karena memang kita ini dipilih oleh Tuhan. Ya, ini adalah satu perlakuan Tuhan yang sangat amat istimewa. Bahkan sedikit ya kalau saya bacakan di dalam bahasa ya dikatakan bahwa Tuhan dijadikan apa ya, miliknya yang khusus gitu ya di dalam. Coba saya ingin di dalam bahasa, saya bacakan dalam bahasa. Iya, jadi dalam bahasa apa memang dikatakan sebagai miliknya yang khusus gitu ya. Jadi tetapi sedikit saya akan memberi penekanan dulu terhadap arti daripada pilihannya. Saya yakin kalau seandainya Tuhan tidak memilih kita untuk dijadikan kehidupan yang tak bercacat, mungkin nggak akan terjadi bagi saya dan saudara-saudara untuk menjadi kehidupan yang sempurna. Ya, apalagi ya dikatakan tadi kalau kita ingat dulu sebelum kita dipanggil untuk dipilih oleh Tuhan untuk menjadi kehidupan yang luar biasa, keadaan kita ya dikatakan tidak berpengaruh, keadaan kita bodoh. Ya, dan sampai sekarang saya kadang-kadang juga agak sedikit ya kalau berhadapan dengan teman-teman saya, apalagi banyak sekali kawan-kawan saya sekarang ini adalah kawan-kawan yang mempunyai gelar STH, MTH. Jadi saya kadang-kadang itu setengahnya agak sedikit minder gitu ya. Merasa, tapi sungguh kalau kemudian saya renungkan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kasihnya Tuhan kepada kita, khususnya saya, di mana Tuhan berkenan mengungkapkan rahasia ruangan Maha Suci. Bagaimana Tuhan itu berkenan memberikan kepada kita pengajaran kesempurnaan. Aduh, sungguh merupakan satu kehormatan, satu surprise yang luar biasa. Penghargaan kita yang sangat tinggi kepada Tuhan, di mana kehidupan kita yang hina, yang bodoh, yang tidak ada pengaruhnya, bahkan tidak ada kekuatan, memiliki kelemahan, tapi Tuhan pilih untuk menjadi kehidupan yang bisa menghadap kepada Tuhan dan di dalam keadaan yang tak bercacat. Sempurna dalam arti tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya, tidak ada ketidakkesempurnaannya. Betul-betul ini adalah, oleh karena itu sekali lagi pada ayat yang ke-7 dikatakan bahwa di dalam Dia dan oleh darahnya, oleh kematiannya Tuhan, kita beroleh penebusan. Kita memperoleh pengampunan dosa. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Sehingga keadaan kita yang lemah, keadaan kita yang hina, keadaan kita yang tadinya itu betul-betul kita jujur akui sebelum kita mengerti arti panggilan dan pilihan Tuhan, betul-betul keadaan kita sudah tidak ada yang
kita banggakan. Tidak ada artinya. Ya, bagaimana keadaan hina kita? Bagaimana keadaan kebodohan kita? Bagaimana keadaan lemah kita? Ketidakberdayaan kita? Ketidaksempurnaan kita sangat amat jelas. Tetapi sekali lagi di dalam Yesus dan oleh darahnya, oleh kematiannya itu, maka kita memperoleh penebusan. Di dalam bahasa yang lain kita mendapatkan pembayaran. Ya, dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana dikatakan melalui persatuan dengan Kristus kita sudah ditebus dengan korban darahnya sebagai bayaran atas hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Ya, dosa yang seharusnya harus kita bayar. Dosa yang sebenarnya harus kita tanggung. Sudah nggak bisa kita katakan bagaimana keadaan kita. Tapi oleh karena di dalam Yesus, dengan darahnya, kematiannya. Coba Mang, sedikit saya ingin mengajak kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-9, Mang. Ibrani pasal yang ke-9 ya, coba sedikit kita pelan-pelan karena ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Coba kita baca, Mang, ayat yang ke-13, Mang. Pasal 9 Ibrani. Ibrani 9 ayat 13. Ya, langsung aja ayat 9 ya. Ya. Ibrani 9 ayat 13. Ibrani 9 ayat 13. Ya. Sebab Iya. jika darah domba jantan, darah lembu jantan, dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ya, pada zaman dulu sebelum Yesus datang, korban yang dipersembahkan oleh Tuhan atau umatnya kepada Tuhan itu adalah darah lembu, darah jantan, domba jantan. Itu dipercikkan, dibawa oleh imam besar, masuk ke dalam ruangan mahsuci, kemudian dipercikkan di atas peti perjanjian atau di muka peti perjanjian, maka darah itu dapat menyucikan umatnya secara lahiriah. Ya. Ayat 14, Mang, perhatikan. Betapa lebihnya darah Kristus. Betapa lebihnya darah Kristus Yang oleh roh yang kekal. Iya. Telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Iya. Sebagai persembahan yang tak bercacat. Sebagai ini, darah yang dikorbankan itu adalah pribadinya Tuhan yang masuk ke dalam ruangan maha suci dan membawa darahnya yang tak bercacat. Darah yang sempurna. Ya, itu yang dipakai oleh Tuhan untuk membersihkan kita, untuk menjadikan kehidupan kita yang penuh dosa itu dibersihkan, dibayar dengan darahnya yang tak bercacat. Coba terus Mang bacakan, Mang, ayat 14 itu ya. Akan menyucikan hati nurani kita. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Iya. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Supaya kita dapat beribadah kepada. Dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana saya bacakan ya. Tetapi dengan cara baru, cara yang lama itu menggunakan darah lembu, menggunakan darah domba jantan, itu dibawa oleh Tuhan, dipercikkan, dan kemudian itu dapat menyucikan kita menjadi kehidupan yang secara lahiriah disucikan. Ya, tetapi dengan cara yang baru jauh lebih ampuh, lebih lebih kuat. Darah Kristus, bukan darah lembu, bukan darah domba jantan, tapi darah Kristus yang melalui roh Allah, roh yang hidup selama-lamanya,
mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Ya, di dalam episode tadi sebagai pembayaran, sebagai penebusan, sebagai ganti dosa-dosa yang kita lakukan itu sudah dibayar oleh Tuhan. Ya, dan kemudian darahnya yang sangat sempurna, ya di sini, itu menyucikan diri kita seutuhnya. Artinya kita disucikan lahiriah dan batiniah kita. Karena memang yang digunakan adalah darah yang sangat sempurna, atau darah tadi dikatakan tak bercacat. Jadi memang tujuan Tuhan memanggil kita supaya kita bisa menghadap Tuhan dalam keadaan yang kudus dan tak bercacat. Itu sangat mungkin kita menjadi kehidupan sempurna yang tak bercacat, itu sangat mungkin. Karena apa? Harga pembayaran dosa-dosa kita itu adalah darah yang sangat sempurna, darah yang tidak ada cacatnya, sehingga mampu menjadikan kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang tak bercacat ini, ya. Sehingga kita tak mau lagi melibatkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang membawa kita kepada kematian rohani. Dengan begitu kita sungguh-sungguh bebas untuk melayani, untuk beribadah kepada Tuhan. Kita gak ada lagi gak ada lagi sangkutan, gak ada lagi yang harus memberatkan kita. Karena memang pembayaran darah yang tak bercacat yang dipakai oleh Tuhan terhadap dosa-dosa kita itu sangat-sangat nyata. Ya, kalau mungkin darah lembu masih bisa diragukan, itu bisa menyucikan secara lahir zaman dulu. Tapi cara sekarang adalah darahnya Yesus sendiri yang kita akan memperoleh pembayaran dari penebusan kita. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk bisa menghargai, bisa menerima, bahkan saya harap kita bisa mengalami, karena dasarnya itu sangat amat kuat, bukan karena kemauan kita, karena kemauan Tuhan sehingga Dia memilih kita. Jadi pilihannya itu, ya, ada satu ayat yang perlu saya ingin kita bersama-sama pahami, bahwa sebenarnya kalau orang yang dipanggil oleh Tuhan itu banyak sekali, tapi untuk menjadi orang yang dipilih itu tidak banyak. Coba saya ingin ajak kita membaca satu ayat, Mang, di dalam Injil Matius pasal 22. Satu ayat saja, ya. Di dalam Injil Matius 22 coba kita baca, Mang, satu ayat saja, ayat 14, Mang. Matius 22 ayat 14. Iya. Sebab banyak yang dipanggil. Ai landona jinau. Jinau, ya sorry, maaf ya. Ai landona jinau. Alai oti domatar pilit. Ya, jadi oti sedikit. Ya. Coba Mang bacakan ayat 14 itu, Mang, sekali lagi. Ya. Sebab banyak yang dipanggil. Sebab banyak yang dipanggil. Nggak bisa terhitung, namanya banyak. Ya. Tetapi sedikit yang dipilih. Alai oti donatar pilit. Yang dipilih itu nggak banyak. Ya mungkin karena bahasa Batak otik sedikit, ya. Sedikit itu mungkin ya bisa dihitung. Mungkin bisa ya karena sedikit gampang, tapi banyak kalau ngitung bagaimana? Ya sudah, mungkin komputernya atau pendataannya itu sudah tidak bisa, karena begitu banyak yang dipilih. Tapi
Tapi yang dipanggil itu banyak. Tapi Otik Donatar Pilit sedikit yang dipilih. Waduh. Ya, ini oleh karena itu saya teringat bagaimana ada pada waktu saya masih muda remaja, pada waktu saya masih SMP ya, waktu itu sebenarnya SMP sempat sih saya sekolah menengah atas ya, 1 tahun naik kelas 2 memang saya kemudian cabut ya. Jadi pada waktu tahun-tahun itu, jadi sebenarnya di sekolah saya waktu saya masih tamat SMP kemudian meneruskan itu, banyak memang diadakanlah pemilihan. Kalau sekarang ini ketua OSIS ya, dulu ketua namanya masih belum OSIS, yaitu siswa ya, perkumpulan siswa. Dari seluruh siswa itu kemudian dipilih ya, tadinya banyak, akhirnya diseleksi tinggal 3 dan kemudian saya yang terpilih waktu itu. Saya teringat waktu itu. Jadi banyak semua yang diajukan ini dari kelas ini begitu banyak, akhirnya kemudian jatuhlah pemilihan persatuan siswa itu, kemudian jatuhlah. Nah, kemudian saya agak sedikit karena terdapat di lingkungan kami itu ada 5 sekolah semacam SMA, ada SEMIA Negeri, SMA 5 Negeri, ada kemudian STM Negeri, ada STM Nusantara, dan ada STM satu STM lagi ya. Dan kemudian dari itu kemudian diadakan satu pemilihan lagi. Kebetulan jatuh kena saya lagi. Jadi saya sebagai satu ketua koordinator dari 5 sekolah itu. Saya teringat waktu itu ya. Nah, waktu itu memang zaman nggak enak ya, tahun 66 ya. Memang zaman yang bisa dikatakan zaman yang agak itu, pernah kami itu mewakili lingkungan kami yang berantem. Sehingga sempatlah kami ditahan di Kodim waktu itu ya. Karena saya sebagai ketua dianggap tak bertanggung jawab. Sebenarnya sudah kami umumkan jangan ada ikut pertandingan yang diadakan itu. Tidak boleh ada yang mewakili, nggak boleh ada penontonnya. Tapi namanya kawan-kawan entah lewat mana akhirnya berantem pula. Tapi kemudian ya bukan kawan-kawan yang dimarahi, saya lah yang jadi itu. Memang orang yang dipilih itu orang yang masuk dalam pemilihan itu minimal dimintai pertanggungjawaban. Ya dimintai pertanggungjawaban untuk. Jadi saya sangat memahami arti pemilihan di sini. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu tidak salah memilih kita yang sedikit ini dari orang-orang yang dipanggil yang banyak itu. Sehingga di dalam ayat tadi dikatakan, di dalam Efesus tadi, di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat. Itu sudah tekad bulatnya Tuhan. Ya, mungkin kalau maaf kata Tuhan meragukan kemampuan kita. Sekalipun maaf kata awalnya seperti tadi kita baca di dalam 1 Korintus 1 ayat 26-27 tadi, ingatlah. Sebelum kamu dipanggil dan dipilih itu keadaanmu bagaimana? Ya, kita masih miskin, kita masih susah, kita masih ini, kita masih itu, kita masih bodoh, kita masih lemah, kita masih belum apa-apa. Tapi panggilan dan pilihan Tuhan kepada kita itu, kita harus yakin tidak salah. Nanti akan menentukan itu perjalanan itu. Prosesnya memang ada. Tapi untuk menjadikan kita sempurna dalam arti tak bercacat itu pasti terjadi. Kenapa? Sekali lagi pada Efesus pasal yang pertama sangat ditentukan oleh
kemampuan darahnya Tuhan. Coba sekali lagi Mang, kita bacakan di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan 8. Sekali lagi kita baca Mang. Efesus 1 ayat 7. Iya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah Yesus kita beroleh penebusan. Dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini saya bacakan terjemahan lain ya. Sebab oleh kematian Kristus kita dibebaskan oleh Allah. Berarti Allah sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Jadi, oleh kematian Tuhan. Tadi kita baca dalam Ibrani. Dan dalam kematiannya itu Yesus membawa darahnya yang tak bercacat. Darahnya yang sangat sempurna itu untuk membayar, untuk menebus, untuk melunasi apa yang kita perbuat, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Semua itu sudah dibayar oleh Tuhan, dilunasi oleh Tuhan. Ya, sehingga kita menjadi kehidupan yang tak bercacat. Coba Mang kita baca ayat selanjutnya. 8. Ayat 8. Iya. Yang dilimpahkannya kepada kita. Yang dilimpahkannya kepada kita. Dalam segala hikmat dan pengertian. Bagaimana Tuhan menjadikan kita sempurna dalam arti tak bercacat. Karena memang karena kematiannya Tuhan. Oleh karena darah Yesus yang membayar harga tebusannya itu, maka kita dibebaskan, kita diampuni, kita dijadikan kehidupan yang kudus dan tidak bercacat. Itu dilimpahkan kepada kita dengan penuh kebijaksanaan dan pengertian. Jangan kita mengecilkan Allah itu tidak bijak, Allah itu bodoh, Allah itu tidak punya pengertian. Kok milih saya dan milih saudara? Ya, jadi ini kalau kita bisa merenungkan dalam saja. Jadi saya ingin sekali lagi pada kesempatan season yang ke-58 pada ungkapan rahasia ruangan Maha Suci, pengajaran kesempurnaan, pengajaran anak laki-laki yang sangat menginginkan kita menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti tidak bercacat. Memang sekali lagi perlu digarisbawahi. Sebelum kita meyakini arti pemilihan ini, kita bisa mengatakan dan ada dasar-dasarnya bahwa kita sebenarnya tidak mungkin bisa menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti tidak bercacat itu. Karena memang banyak salah kita. Banyak apa yang kita lakukan itu sebenarnya bisa kelihatan, bisa bisa dihitung. Coba Mang kita baca pada Kolose pasal yang pertama Mang. Coba kita baca bersama-sama. Kolose pasal yang pertama. Langsung saja ya, kita baca di dalam ayat 20, Mang. Langsung ayat 20. Kolose 1 ayat 20. Iya. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Sebentar Mang, saya tambahkan sedikit ya, supaya nanti kita bisa tahu ayat yang ke-19 dulu Mang. Tambahkan ayat 19 lebih dulu Mang. Kolose 1 ayat 19. Ya. Karena seluruh kepenuhan Allah, seluruh kesempurnaannya Allah itu, ya, seluruhnya kepenuhan Allah, kesempurnaan Allah itu berkenan diam di dalam Dia. Berkenan diam di dalam Dia. Dalam salinan bahasa Indonesia terjemahan lama ialah karena adalah kegemaran Allah,
kesenangan Allah, kesukaan Allah, bahwa segala kesempurnaan itu terhimpun di dalam Yesus. Seluruh kesempurnaan Allah itu, seluruh kepenuhan Allah itu, ketidakcacatan Allah itu ada di dalam. Itu memang sudah menjadi sedikit ya, mungkin agak sedikit kita baca dalam bahasa Batak ya. Ai ditontuhon di patado. Ditentukan oleh Allah. Nang mamaringanan di bagasan ibana sandok agok nai. Apa kepenuhan atau kesempurnaan di bagasan maringanan ya tinggal di dalam Yesus sepenuhnya. Nang mamaringanan di bagasan ibana sandok agok nai. Tinggal di dalam Yesus sepenuhnya, semuanya. Kesempurnaan Allah itu tinggal di dalam Yesus. Kesemuanya sudah. Agok naik. Itu semuanya itu ada di dalam Yesus. Lembaganya Allah yang sempurna itu ada di dalam Yesus. Ya. Coba Mang lanjutkan ayat 20 Mang. Ayat 20. Ya. Dan oleh dialah, dan oleh Yesuslah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ya. Oleh Yesuslah Allah memperdamaikan. Oleh Yesus yang sempurna itu. Seluruh kesempurnaan Allah itu ada di dalam pribadi Yesus. Dan oleh Yesus yang sempurna itu Allah memperdamaikan dirinya. Terus Mang, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Oleh dia, setelah dia mengadakan pendamaian oleh karena kematiannya di kayu salib itulah Yesus yang di dalamnya itu ada kesempurnaan Allah itu membuat satu perdamaian. Ya, mungkin kalau dalam bahasa hukumnya itu mediasi untuk mencari penyelesaian, tidak melalui hukum. Ya, sudah ayo clearkan sajalah. Kamu salah ini, satu menuntut ini, satu menggugat ini, yang tergugat begini. Sudah, sekarang ayo diperdamaikan saja. Enggak perlu. Ya, sebab ada satu ayat yang mengatakan kasih itu menyelesaikan. Jadi sini ya, perdamaian itu sebab saya sih nggak terlalu pandai, mungkin ini pekerjaannya dulu Opung Kaleb dan Tika ya, bahwa dalam penghakiman setelah tergugat dan penggugat dipertemukan itu, kalau saya perhatikan lebih dulu dicarikan dulu, diberi satu kesempatan. Apakah ini bisa diselesaikan dengan perdamaian? Ya, itu namanya apa mediasi. Ya, apakah bisa diselesaikan dengan cara mediasi? Terjadi perdamaian. Sebenarnya Allah sangat simpel. Ya, kita yang dosa kita banyak, nggak bisa dihitung. Aduh kok bodoh kita disalahkan orang semacam gini, bisa kita. Nanti coba Mang kita baca ayat yang ke-20, teruskan Mang ayat di situ Pak. Itu yang di surga maupun di bumi itu dikelirkan, dimediasi oleh Yesus. Udah, nggak ada masalah, aku tanggung jawab. Semua aku perdamaikan, semua aku pertanggungjawabkan karena aku telah memilih dia. Dan aku telah menetapkan dia nanti berada di hadapanku ini dalam keadaan kudus tak bercacat. Itu kemauanku. Itu dari pihak Allah melalui Yesus yang di dalamnya itu ada kesempurnaannya Allah. Supaya dia dapat menjadikan kehidupan kita yang dipilih ini supaya bisa menjadi kehidupan yang sempurna tanpa cacat. Oh, aduh luar biasa. Ini satu pekerjaan. Ya, ini sudah tingkat mahkamah yang tinggi ini ya. Kalau dengar. Tapi teruskan Mang. 21. Perhatikan 21.
Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah Juga kamu yang dulu jauh dari Allah. dan yang memusuhinya dalam hati. Ya, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Toba dikatakan demikian. Dohot dohamu akan naholang najolo jala parohamu sumarhitete aka ulaon hajahaton. Dulu saat kita ini melawan, asal kita ini pembangkang. Ya, dalam bahasa akan naholang najolo jala maroha musu marhitete aka ulaon hajaton. Apa maknanya? Dulu punya hati yang jahat untuk bermusuhan dengan Allah. Iya, dulu kita jahat. Itu nggak bisa kita pungkiri. Keadaan kita sebelum diperdamaikan oleh Tuhan, itu dulu keadaan kita. Najolo jala paroha musu marhitete aka ulaon hajaton. Jahat sekali kita. Orang jahat kita. Semua orang tahu. Ya, mungkin semua orang tahu. Teruskan Mang ayat 22. Teruskan. Yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, Ya, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. seperti yang nyata, jelas. Semua orang tahu. Bahkan mungkin semua orang bisa menuding kita, bisa menyalahkan kita. Ya, sebenarnya kalau kita urusan dengan orang no problem. Tapi ayat di atas, Allah di dalam Yesus yang di dalamnya ada kesempurnaannya Allah, itulah yang membuat kita berdamai. Kita mendapatkan mediasi dari Allah sehingga kejahatan kita yang dulu dari hati kita, dari pikiran kita, memang sudah dari pikiran kita jahat, dari hati kita jahat, itu nyata, semua orang tahu. Tapi Allah tidak memperhitungkan. Coba ayat 22 Mang, Ayat 22, dibaca. Sekarang diperdamaikannya Ya, di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. sekarang diperdamaikan. Jangan kata ini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Toba dikatakan demikian ya. Dipandengkan ibana nuaeng maritete daging jolmaonai di namate di ibana lahu panjongjongkon hamu badia jalaso hasurahan jalaso sipingasangon mardopaton ibana. Terlalu banyak dah. Sorry. Yang sekarang nggak ada ya Mang, nuaeng ya. Di pandangan ibana nuaeng maritete. Ya, diperbaiki sekarang. Sekarang. Kalau masalah bicara dulu, jangankan dulu, kemarin saja, minggu lalu, bisa orang menunjuk kita nyata kau jahat. Dari pikiranmu sudah, dari hatimu sudah jahat kau. Tapi dalam bahasa Tapanuli Toba dikatakan nuaeng. Tapi sekarang, hari ini dikatakan. Coba Mang bahasa Indonesianya ayat 22 ini ayat sekali 22, lagi. Ya. Sekarang diperdamaikannya. Sekarang diperdamaikannya, diselesaikannya. Terus di dalam tubuh jasmani Kristus, iya, oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan di sini. Sekarang kebetulan hari ini pada season ke-58 ungkapan mengenai ruangan Maha Suci, rahasia ruangan Maha Suci itu dikabarkan, disampaikan kepada saudara yang sangat dicintai Tuhan dan saudara yang dipilih oleh Tuhan bersama saya. Kalau dulu kita jahat dalam pemikiran kita, dalam hati kita, itu jelas ayat yang ke-21 dikatakan, kalian nyata-nyata dari hati dan pikiranmu itu semata-mata jahat. Sudah jelas itu.
Tetapi sekarang, nah di sini, oh kabar hari ini, berita hari ini disampaikan kepada saudara dan saya. Bagaimana Allah hari ini memperdamaikan kita. Terus Mang, baca selanjutnya. Ayat 23. Ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Ya. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Terima kasih Mang. Sebab itu kamu harus teguh, kuat, berpegang kepada apa yang disampaikan Tuhan pada hari ini. Di mana hari ini Tuhan itu telah memperdamaikan, telah menyelesaikan. Tuhan sudah tidak lagi ingat namanya diperdamaikan. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Harga kematiannya Tuhan itu sangat mahal. Karena dia ingin menebus kita. Ingin supaya menjadikan kehidupan kita ini berdamai dengan Allah. Kejahatan kita dalam pikiran kita, di hati kita oleh Tuhan dihapus. Sudah, kalau dalam bahasa komputer di delete itu ya, sudah hilang itu sudah. Nggak ada sudah. Ya, jangan-jangan dicari kalau memang kita nggak ngerti caranya, nggak dapet itu sudah. Terbuang entah kemana. Ya, karena dia ada tong sampah ya di situ. Di situlah dibuang. Semuanya sampai kita dapat ditempatkan dalam keadaan yang kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Oh, ini adalah pekerjaan perdamaian yang nilainya sangat tinggi, sangat mahal. Kematian Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa, terutama di dalam perspektif pengajaran kesempurnaan. Di dalam perspektif ungkapan rahasia ruangan maha suci, pengajaran anak laki-laki ini ada pengajaran yang sangat berharga tinggi. Karena dia mampu memperdamaikan, menghapuskan apa yang kita lakukan dulu, yang memusuhi Allah dalam pikiran mau dalam hati itu. Bayangkan Allah bukan hanya di luar, tapi dalam hati, dalam pikiran. Orang mengatakan orang rambutnya sama hitam, tapi di dalamnya gak ada yang tahu. Luarnya tahu ada hitam, ada yang putih, tapi di dalam kepala orang, dalam pikirannya orang gak ada tahu. Tahu-tahu dia menikung dari dalam. Tahu-tahu dia sudah membuat kita menghakimi kita, menyalahkan kita, menjerumuskan kita dan sebagainya. Kita tidak tahu, apalagi hati. Tidak ada orang yang tahu dalam, tapi Allah tahu. Kalau dulu kita ini memusuhi dia, kita ini jahat kepada dia, secara pikiran mau dalam hati. Tapi inilah sekali lagi pilihan Allah terhadap saudara dan saya untuk supaya kita dijadikan kehidupan yang kudus, tak bercacat di hadapannya. Itu adalah satu pemilihan yang saya katakan luar biasa. Sangat istimewa. Tidak semua orang dipilih. Sedikit ya, nanti saya akan percepat sedikit bahwa seperti apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, kita akan baca coba Mang di dalam suratan 1 Petrus. Coba kita baca lebih dulu Efesus pasal yang pertama Mang. Suratan Petrus ini adalah sebenarnya sedikit ya di dalam sistem pengajaran soal ruangan maha suci ini sebenarnya ada beberapa beberapa alat yang menyangkut dengan ruangan maha suci itu. Karena ruangan suci dan ruangan maha suci itu oleh Allah diberi tudung, diberi penutup gitu ya, dari kain yang berwarna putih. Itu namanya tudung iman. Sama dengan suratan Yakobus. Kemudian di atasnya lagi ada lagi tudung. Ya, ukurannya ada
tapi sedikit saya ingin sampaikan bahwa di atas tudung iman itu yang terbuat dari kain putih itu ada yang namanya tudung dari kulit kambing. Jadi atapnya itu, atap dari ruangan suci dan ruangan maha itu jadi satu. Baru nanti di tengahnya ada sekat namanya tirai. Yang depan namanya ruangan suci, yang belakang namanya ruangan maha suci. Tapi kedua-duanya itu ditudungi atau diatapi oleh namanya tudung iman yang terbuat dari kain berwarna putih, dan kemudian di atasnya itu ada tudung pengharapan yang artinya itu adalah terbuat dari kulit kambing. Dan kemudian itu berbicara tentang suratan 1-2 Petrus. Tudung kambing. Ya. Kemudian tudung yang ketiga itu namanya tudung kasih yang atau yang terbuat dari kulit domba yang dicelup warna merah. Jadi itu tudung kasih. Itu sama dengan berbicara 2 Yohanes dan 3 Yohanes. Ya, suratan 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Dan kemudian terakhir itu adalah kulit binatang lumba-lumba, mina gajah dalam salinan Bali. Itu sama dengan satu kulit yang keras, yang tahan terkena matahari, terkena hujan. Itu kulit yang teratas namanya kulit penghukuman, yaitu suratan Yudas. Jadi ada 9 suratan yang terkena ruangan maha suci. Pintu tirai itu berbicara suratan Ibrani, tudung iman atau tudung yang terbuat dari kain putih itu Yakobus. Kemudian 1-2 Petrus itu tudung kulit kambing atau tudung pengharapan atau dinaungi oleh pengharapan. Dan kemudian 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes itu tudung kulit domba yang dicelup warna merah. Dan yang berikutnya adalah penghukuman, itu berbicara kena Yudas. Dan kemudian baru nanti pada peti perjanjian yang ada di dalam ruangan maha suci itu adalah suratan Wahyu. Jadi ada 9 suratan: Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kemudian Yudas. Baru yang ke-9 kitab Wahyu berbicara peti perjanjian. Sedikit Mang, saya tambahkan sedikit ya, karena saya mempersiapkan. Coba Mang kita baca kitab Keluaran Mang. Kitab Keluaran pasal yang ke-25, supaya kita tahu bagaimana Tuhan harus menyuruh Musa membangun bait Allah atau membangun kemah suci. Iya, atau tempat kudus. Coba kita baca langsung saja ayat 8 Mang. Ayat 8. Keluaran 25 ayat 8. Iya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Kemah suci atau tempat kudus atau gereja atau Baitul Muqaddis, bahkan dikatakan dalam terjemahan lama masjid, tempat ibadah. Apa tujuannya tempat ibadah itu dibuat? Supaya aku akan diam di tengah-tengah. Supaya Allah, oleh karena itu kita diizinkan Tuhan atau dikehendaki oleh Tuhan, sudah saya permudah dan persingkat supaya tidak terlalu bertele-tele, seminggu 1 kali ibadah, supaya kita bisa datang ke rumah Tuhan. Tujuan utamanya supaya kita bertemu dengan Tuhan, karena adanya Tuhan itu ada di kemah suci, adanya di rumah Tuhan. Ya, seperti ayat 8, harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Kemudian ayat 10 Mang loncat. Ayat 10.
Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga. Haruslah mereka membuat tabut perjanjian dengan ukurannya, dengan terbuat dari bahannya, semuanya itu saya persingkat saja. Kemudian kita baca coba Mang pada ayat yang ke-20 20 atau 18 Mang. Ayat 18. Atau 17 ya. Ayat 17. Ya, Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari bukan harus membuat peti perjanjian saja, tapi kau juga harus membuat tutupnya. Itu dari ayat 1 dari ayat 10 sampai dengan ayat 17 ini nanti diterangkan itu. Bagaimana caranya Tuhan membuat, dari apa bahannya, semuanya ukurannya dan semuanya itu diterangkan. Tapi ya kemudian juga harus membuat tutup pendamaian. Dan kemudian dalam tutup itu juga harus dibuat kerub atau apa ya, gambarnya malaikat yang berhadapan-hadapan. Tutup pendamaian itu sebenarnya menggambarkan apa? Kerub yang pertama Allah Bapa, tutupnya itu gambar Allah Anak, dan kerub yang kedua adalah Allah Roh Kudus. Jadi Allah Tritunggal itu sebagai penutupnya peti perjanjian. Nanti kalau Tuhan izinkan kita akan perdalam di sini. Ya, kita akan mempelajari peti perjanjian itu. Sebab dan teruskan harus kalau ayat 21 dan 22 Mang. Perhatikan dengan baik. Ayat 21. Ya. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Harus tempatnya tutup pendamaian yang ada dua kerubionnya itu pada peti perjanjian. Terus dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan di dalam tabut kepadamu. itu harus ada hukum. Ya kalau sekarang itu sebenarnya tidak banyak hukum kasih aja. Dua loh batu itu. Dalam hati manusia itu ada kasih itu. Dan ayat 22 perhatikan dengan baik. Ayat 22. Ya. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Di dalam peti perjanjian yang ditutup dengan tutup perjanjian, inilah aku akan bertemu dengan engkau. Jadi kalau kehidupan kita, nanti teruskan Bang, teruskan dulu. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan secara dalam kepada saudara dan saya bahwa bagaimana supaya rumah Allah, tempat yang kudus, bait suci itu dibangun, terutama supaya alat yang penting, peti perjanjian ini. Sebab di atas peti perjanjian atau di dalam peti perjanjian inilah kita bisa menjumpai Tuhan. Aku akan bertemu dengan engkau, engkau akan bertemu dengan aku. Di atas peti perjanjian itu nanti aku akan menyampaikan apa saja. Ya, segala sesuatu akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan. Ya, coba Mang kita tambahkan ayat 20, pasal 26. Saya langsung saja mengajak kalian membaca pada poinnya yang penting. Kita baca ayat yang ke-31 Mang. Keluaran 25 ayat 31. Ya. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. 26 ayat 31 Mang. Kain, tabir. Keluaran 26 ayat 31. Sorry, apa tadi? Saya keliru mungkin saya. Keluaran 26 ayat 31. Betul. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua. Gambarnya kain tabir ini seperti di belakang saya ini. Ada kain ungu muda. Ini Mama Bella yang men-settingnya ya. Ada biru, ada merah, ada putih. Ya, gambarnya itu. Ya, ini gambarnya kain tabir ini. Dan kemudian ayat 32 Mang. Ayat 32. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang. Ayat 33, percepat saja ayat 33. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda. Yang itu. paling penting ayat 34 Mang. Ayat 34. Ya. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam Tutup pendamaian itu harus kau letakkan di dalam peti, di atas peti perjanjian. Tabut hukum di dalam tempat maha kudus. ruangan maha suci.
tempatnya tabut di dalam ruangan Maha Suci, dan tempatnya Allah menjumpai kita ini di atas seperti perjanjian, dan di atas perjanjian itu Allah akan berbicara kepada kami mengenai banyak hal. Mungkin kalau kita mau mengutarakan Tuhan masa mau ini mau itu, sudah nanti di situ, ketemunya di situ. Jadi kalau kita tidak masuk dalam ruangan Maha Suci, kapanpun kita tidak akan bertemu dengan Tuhan, kapanpun kita tidak akan bisa berbicara kepada Tuhan. Singkatnya begitu. Jadi oleh karena itu saya ingin memberikan penekanan yang dalam kepada kalian dan saya bahwa arti ungkapan rahasia ruangan Maha Suci itu sangat dalam. Sebab di dalam ruangan Maha Suci itulah ditempatkannya peti perjanjian yang atasnya itu ada tutup pendamaian, dan di atas tutup pendamaian itulah Tuhan akan berbicara kepada kita dan kita akan bertemu dengan Dia. Jadi tempatnya Allah itu di dalam bait suci, di dalam tempat kudus, di dalam ruangan Maha Suci, di mana Dia ada di atas peti perjanjian. Itu tahtanya, hadiratnya Tuhan. Nah oleh karena itu nanti kalau Tuhan izinkan selesai tentang sempurna dalam arti memiliki tidak cacat dan tidak celah ini, kita akan masuk ke dalam peti perjanjian. Sebab yang ada dalam ruangan Maha Suci itu adalah peti perjanjian, di mana Allah ada di situ. Kita dapat bertemu dengan Dia dan kita dapat berbicara dengan Dia, atau Dia bisa berbicara kepada kita tentang segala sesuatu. Jadi ini pentingnya itu, saya ingin tekankan di situ. Oleh karena itu sekali lagi keinginan Tuhan dengan cara memilih kita sebelum dunia dijadikan, saya harap ya pemahaman yang dalam ini jangan sampai kita tidak mengerti. Oleh karena itu ya nanti kalau Tuhan izinkan kita tambah kepada season berikutnya aja ya. Tapi ya pada saat ini yang saya ingin tekankan adalah bagaimana dasarnya Allah ingin supaya kita menghadap Tuhan. Bagaimana kita bisa menghadap Tuhan? Kalau di zaman yang lama, cara yang lama, itu imam besar yang mewakili kita, Harun dan anak-anaknya. Tapi di dalam perjanjian baru kita sudah pelajari, di dalam Ibrani 10, kita bisa bebas menghadap kepada Tuhan. Kapan saja, di mana saja kita berada, langsung dalam doa kita bisa menghadap kepada Tuhan. Apalagi darah Tuhan yang sempurna tadi telah membersihkan kita, sehingga kita bisa beribadah di hadapan Allah dengan keadaan yang sudah tidak bercacat oleh karena persembahan darahnya Kristus yang sangat sempurna itu. Oleh karena itu saya ingin memberi penekanan dalam. Sungguh sekalipun ada satu, sedikit akan saya tutup di sini saja. Ada seorang muda kaya, memang luar biasa orang muda ini. Satu waktu dia menanyakan kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Kemudian Tuhan mengatakan kepadanya, kamu harus menuruti perintah-perintah Tuhan. Apa Tuhan perintahnya? Tidak boleh ini, apa itu? Harus menyembah kepada, menghormati orang tua dan semua, jangan mencuri. Oh itu sejak kecil sudah saya lakukan. Tapi kemudian satu waktu kemudian Tuhan mengatakan, kalau kamu ingin sempurna, nah, sedikit ya, ini yang sangat sedikit ya. Coba mang kita baca langsung saja ya. Kita percepat dan Matius 19 mang. Injil Matius 19. Kita baca ayat 16 dengan agak cepat mang. Matius 19 ayat 16. Matius 19 ayat 16. Ya apa? Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata,
Guru perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini orang luar biasa ini. Dia menanyakan kepada Tuhan, Tuhan, perbuatan apakah supaya saya bisa memperoleh hidup yang kekal? Jadi memang mungkin dia mempunyai tekad kepingin memperoleh hidup yang kekal. Sekalipun dia kaya, mungkin di dunia dia tidak tenang mungkin. Tapi di sini dikatakan memperoleh hidup kekal. Terus apa itu 17 Mang? Jawab Ya. Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Iya, Hanya satu yang baik. hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Turutilah segala perintah Allah. Jadi kemudian ayat 18 Mang. Kata orang itu kepadanya, Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? tantangan yang Tuhan berikan kalau kamu ingin memperoleh hidup, maka kita harus melakukan apa itu perintahnya Tuhan, dan kemudian dia berkeinginan sungguh untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Perintah yang mana Tuhan? Dan dia ingin mungkin melakukannya. Apa Mang? Kata Itu. Yesus, Ya, jangan membunuh, terus jangan berzina, Terus? jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 20 Mang. Ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, Kata orang muda itu kepadanya, sungguh ini. semuanya itu telah kuturuti. Ya, Apalagi yang masih kurang? apakah yang masih kurang? Ini luar biasa, pemuda yang hebat ini. Iya, perintah Tuhan sudah diturut. Memang betul-betul orang serius, kepingin memperoleh hidup yang kekal. Tapi apa kata Yesus? Ayat 21 Mang. Satu, kata Yesus kepadanya, Perhatikan dengan baik. jikalau kau hendak sempurna, Jika engkau hendak sempurna, pergilah, pergilah. juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ya, Maka engkau akan beroleh harta di sorga. teruskan Mang. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Wah, kalau hanya untuk memperoleh hidup yang kekal dan apa semua gampang, tapi di sini Tuhan ingin puncaknya pengikutan kepada Tuhan itu apa? Kalau kamu ingin sempurna. Wah, ini satu-satu apa? Jadi Tuhan itu ingin sebenarnya pengikutan kita ini sampai kepada puncaknya, bukan hanya sekedar selamat, tapi kita memperoleh kesempurnaan. Ya, kemudian syaratnya tidak mudah. Bicara hati. Terus Mang? Ya, 22. Ya, Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, iya. pergilah ia dengan sedih. Kalau kesempurnaan itu berkaitan dengan hati. Sudah. Kalau yang disentuh hatinya, apalagi tentang hartanya, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu. Di situ tersentuh hatinya. Kemudian apa Mang? Sebab banyak hartanya. Ya, dia tidak lagi mengikut Tuhan, pergi meninggalkan Tuhan. Karena dia hatinya itu tersakiti. Diminta oleh Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan. Mungkin ini hanya ujian saja sebenarnya ya. Tetapi orang muda ini karena memang hatinya di harta, bukan hatinya di Tuhan. Kalau hatinya di Tuhan, mau dia sempurna. Supaya sama dengan Tuhan, sempurna. Tapi coba Mang ayat 23. Ayat 23. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Iya. Aku berkata kepadamu, Iya. sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan. Susah sekali orang kaya bisa masuk surga itu. Terus Mang? Sekali lagi aku berkata kepadamu, Iya. lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Ini sebenarnya juga satu pendapat Tuhan atau satu apanya Tuhan yang juga tidak rasional. Bagaimana unta bisa mudah masuk ke lubang jarum sebesar unta, sedangkan kita masukkan benang aja sudah sulitnya bukan main. Ini lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Teruskan Mang. Ketika murid-murid mendengar itu, Iya. sangat gemparlah mereka. Waduh, ini kayak macam sambar petir aja. Kalau begitu nggak ada orang sempurna ini ya. Kata ya, sepertinya karena memang sudah syaratnya juga sangat sulit. Karena memang yang diminta sebenarnya hatinya saja. Tapi hatinya ini tidak kepada Tuhan, tapi kepada hartanya. Akhirnya tidak bisa mengalami kesukaran. Tetapi memang coba mengapa?
kata muridnya. Dan berkata, Ya, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? sebenarnya bukan hanya diselamatkan, siapakah yang dapat disempurnakan itu? Ini pertanyaannya. Dan murid-murid itu gempar, waduh, kalau begitu nggak ada yang diselamatkan, nggak ada yang disempurnakan. Apa kata Tuhan ayat 26? Yesus memandang mereka dan berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. bagi manusia hal itu tidak mungkin. Seekor unta masuk lubang jarum itu pun tidak mungkin. Tidak mungkin orang itu bisa sempurna. Cara manusia nggak mungkin. Tapi ayat ini, Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah bisa mungkin. Oleh karena itu saya ingin memberikan penekanan yang dalam pada season ini adalah hargai panggilan dan pilihannya Tuhan. Ini memang Tuhan sendiri yang memilih kita, bukan karena kita memilih Tuhan. Ya, wong kita tadinya sama sekali memusuhi dia, pikiran kita kotor, hati kita kotor dari kenyataannya, tapi Tuhan tidak memikirkan, tidak memandang pikiran kita dan hati kita yang jahat itu. Tapi Tuhan menutupi dengan kasih-Nya, kemudian memilih kita, dan pilihan Tuhan saya yakin tidak salah. Nanti kita akan perdalam pada season berikutnya. Apa yang harus kita lakukan untuk supaya pilihan kita yang ditetapkan oleh Tuhan sebelum opung kita ada, sebelum dunia ini ada. Bagaimana? Sedangkan tempatnya aja belum ada, penghuninya pun juga tentu belum ada. Itu pilihan sudah ditetapkan pada kita. Upamanya Sarah, Tika, seterusnya dan sampai kepada kita semua. Itu pilihan sudah ditetapkan supaya kita bisa hidup tak bercacat di hadapannya. Oh, sungguh-sungguh luar biasa. Mungkin seperti apa yang diinginkan oleh pemuda ini untuk mencari keselamatan, untuk bisa masuk surga tidak hal mudah. Terutama untuk bisa mencapai sempurna. Masuk dalam ruangan Maha Suci. Itu bukan hal yang mudah. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi kehendak Tuhan. Ketetapan Tuhan telah memilih kita. Jangan kemudian kita mempersalahkan. Mengapa engkau pilih saya Tuhan? Oh, satu kebodohan. Dulu kita tidak pandai, bodoh, tidak ada kekuatan, tidak ada yang membanggakan apapun. Bahkan kita lemah, tapi itu dipilih oleh Allah. Ini adalah satu penghargaan yang tinggi yang harus kita terima dengan baik. Oleh karena itu, untuk menutup ibadah kita siang hari ini, kita nyanyikan saja sebagai pertanyaan kita kepada Tuhan. Dan kita camkan arti Tuhan memilih kita. Kita nyanyikan pujian kita dari Pesalu 128, mengapa kau memilih